Nah, selamat datang di tutorial membahas tentang menu integration ya. Jadi, eh, di tutorial kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari menu integration ini. Nah, menu integration ini biasanya paling sering adalah tahap awal saat kita eh, pertama kali menggunakan aplikasi Plexseller. Jadi Plexseller ini menu integration ini bisa diakses melalui menu e-commerce integration. Nah, di sini adalah list toko yang sudah terintegrasi atau sudah pernah terintegrasi oleh aplikasi Plexseller. Nah, di sini udah bisa kita lihat ya, kalau terkoneksi ini artinya sudah terapprove, toko tersebut sudah terkoneksi pada aplikasi Plexseller. Nah, teman-teman juga bisa melakukan koneksi lebih dari satu toko ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 10 toko Shopee, 10 toko Lazada, 10 toko TikTok, 10 toko Blibli, itu tetap bisa. Jadi kita di aturan Plexseller tidak ada batasan jumlah toko ya teman-teman. Teman-teman mau toko Shopee-nya lebih dari satu, Lazada lebih dari satu, TikTok lebih dari satu, Blibli lebih dari satu, tidak ada masalah. Mau toko 100 pun juga tidak masalah. Karena eh, kalau kita berdasarkan jumlah pesanan ya teman-teman, bukan berdasarkan jumlah toko dari harganya. Nah teman-teman, di sini kita juga perlu perhatikan expiry. Expiry-nya adalah tanggal kadaluarsa saat kita mengintegrasikan. Saat kita melakukan integrasi ke marketplace, ke toko kita, Plexseller hanya bisa mengakses toko teman-teman sebanyak 1 tahun 365 hari sejak teman-teman mengintegrasikan ke Plexseller. Nah, di sini kalau teman-teman pertama kali di menu integration ini, teman-teman bisa langsung klik aja toko marketplace apa yang mau diintegrasikan. Dan contoh kasus ini misalnya Shopee ya, kita tinggal klik yang di atas ini, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa panduan ya, teman-teman, perlu dibaca lengkap karena kadang banyak seller-seller itu eh, konsultasi ke kita ya, karena OTP dari Shopee itu tidak masuk SMS atau WA. Nah, itu perlu diperhatikan ini ya, teman-teman. Pastikan pulsa ada, pastikan nomor masih aktif, pastikan ada jaringan. Ya, ini bisa dibaca. Selalu kita klik lanjutkan. Karena dalam proses integrasi ini kita perlu verifikasi nomor telepon, teman-teman. Verifikasi kode OTP yang biasanya masuk ke SMS. Tapi dalam kasus ini, teman-teman, kita tidak perlu lagi verifikasi OTP karena ini posisi saya sudah login ya. Nah, jadi nanti tapi ini saya coba login dengan akun lain. Nah, teman-teman di sini nanti pasti diarahkan di seperti ini ya. Kita jangan lupa ubah SG ini jadi Indonesia. Lalu emailnya nanti ya email sesuai dengan email sellernya teman-teman dan passwordnya. Nah, dalam kasus ini mungkin saya coba contohkan ini ya. Nah, ini akan masuk verifikasi kode, teman-teman. Nah, verifikasi kode ini adalah SMS dari nomor telepon yang sudah kita daftarkan di Shopee Seller Center akun ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman langsung diarahkan kembali ke Plexseller. Perlu diingat ya teman-teman, kita harus membuka browser tab yang sama. Jadi jangan kita mengintegrasikan toko di website yang berbeda, web browser yang berbeda. Kalau misalnya teman-teman sudah tadi pilih select marketplace Shopee ini, ya sudah proses integrasinya harus di web browser yang sama. Jangan tiba-tiba teman-teman setelah diarahkan ke Shopee, teman-teman copy link integrasinya, lalu buka di Chrome lain, Chrome profile lain, atau di Firefox, atau di Microsoft Edge. Nah, kita bisa memberi nama toko, ya. Nama toko ini adalah nama toko bebas ya. Ini untuk sebagai catatan saja nanti di Plexseller. Kemudian sudah berhasil integrasi. Nah, nanti teman-teman diarahkan ke onboarding proses. Nah, biasanya ini Plexseller akan otomatis mengambil data produk dari marketplace-nya teman-teman untuk diimport.
Nah, kita bisa pilih produk ini, kemudian kita juga bisa klik pilih semua ini teman-teman supaya produknya terpilih semua. Kalau kalau kita tidak klik tombol pilih semua ini nanti yang terpilih hanya 50. Nah, ini flag seller akan tanya apakah di barang kita ada bundling atau tidak. Nah, kalau barang teman-teman ada bundling, contoh misalnya satu telur ini ya, teman-teman ada yang jual satu telur, tapi juga jual yang satu boxan. Nah, itu yang satu box ini adalah bundling. Nah, kalau stoknya mereka saling sinkron, tidak terpisah ya. Jadi mungkin yang ecer sama yang box ini jadi satu pencatatan stoknya. Berarti kita perlu memasukkan bundling. Tapi dalam kasus ini saya katakan tidak ada bundling ya, semua reguler. Semua barang saya tidak ada yang paketan, tidak ada yang dijual secara grosir ataupun bundling. Jadi bisa saya skip. Nah, ini kita bisa import stok. Kemudian, oh ya teman-teman juga perhatikan dulu ya. Eh, Produknya teman-teman ini SKU-nya harus sudah ada semua. Nah, SKU ini harus ada semua. Kalau misalnya produknya teman-teman single produk ya, single produk itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini dia single produk, tidak ada varian. Kalau ini ada variannya. Nah, kalau misalnya single produk, nah SKU-nya wajib diisi ya, SKU induknya ya. Tapi kalau yang varian, yang perlu diisi itu adalah kode variasinya. Jadi bukan SKU induk. Nah, kode ini digunakan untuk flag seller itu memudahkan ya untuk mengecek apakah barang ini adalah barang yang sama atau tidak. Kadang kan ada satu toko kita itu yang punya produk yang sama tapi diupload berulang. Nah, itu SKU, kode SKU-nya harus sama ya teman-teman. Atau misalnya kita punya 5 toko nih. Nah, 5 toko. Nah, barang barang misalnya contoh barang Hikari ini kita jual di semua toko. Nah, setiap toko kita di toko Shopee A, B, C atau TikTok A, TikTok B itu harus memiliki SKU yang sama ya, SKU Indo yang sama. Begitu pula juga kalau produknya varian. Kalau produknya varian itu kode variasinya juga harus sama ya teman-teman. Ini memudahkan flag seller untuk nanti proses sinkronisasi stoknya dan binding masalnya. Nah, ini saya langsung aja. Nah, nanti dia akan otomatis mengimport produknya ke master barangnya flag seller. Nah, ini karena ada beberapa produk yang belum memiliki SKU. Jadi pastikan sebelum teman-teman import eh, melakukan onboarding proses ini, pastikan barang-barangnya teman-teman SKU-nya sudah rapi, bersih, dan tidak ada SKU yang kosong. Nah, kalau misalnya teman-teman udah terlanjur integrasi, tetapi barangnya ini masih kacau SKU-nya. Nah, teman-teman bisa skip aja, diklik silang. Nanti proses onboarding ini sebetulnya ya teman-teman nanti bisa kita lakukan kembali nanti kalau misalnya SKU-nya sudah lancar. Nah, teman-teman ini juga akan ditanyakan ya, apakah kita memproses pengiriman kilat? Jadi kalau kita memproses pengiriman kilat ya sudah kita klik iya ya. Nanti flag seller akan otomatis saat ada pengiriman kilat stoknya juga berkurang. Tapi kadang ada beberapa toko yang tidak mengaktifkan pengiriman kilat. Pengiriman kilat ini beda ya teman-teman dengan pengiriman instan. Jadi harap dibaca dulu seperti apa. Kalau kurang paham bisa tanyakan ke Shopee Customer Service ataupun di dokumentasi Shopee juga jelas ya pengiriman kilat itu. Nah, nanti otomatis barangnya teman-teman akan masuk ke master barangnya flag seller. Untuk SKU yang sudah ada ya. Kalau SKU-nya masih kosong, tidak rapi, atau penempatan SKU-nya salah, nah itu nanti otomatis tidak bisa masuk ya teman-teman, tidak bisa terimport. Nah, nanti bagaimana kalau misalnya kita sudah terlanjur import tapi kita mau membetulkan nih barang-barang kita yang sudah terimport tadi ya. Nah, teman-teman ada di menu import ini ya. Tapi di menu import ini
sudah dibahas di video lainnya, yaitu dengan judul import dan binding produk marketplace. Jadi teman-teman bisa pergi ke eh, halaman itu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau mengulang proses onboardingnya, teman-teman misalnya tidak sengaja ke klik silang tadi ya, teman-teman bisa klik tanda awan ini di toko yang mau teman-teman lakukan onboarding lagi, onboarding diklik ini, nanti onboardingnya mengulang dari langkah pertama. Nah, teman-teman bisa melakukan proses integrasi eh, selanjutnya sesuai dengan tokonya teman-teman ya. Cuma eh, mungkin saya akan ajarkan untuk yang Lazada karena Lazada ini agak sedikit rumit ya. Nah, jadi kita tinggal klik aja Lazada. Nah, nanti teman-teman bisa pilih semua edisi setahun, nanti bayar Rp500, bisa bayar pakai Dana ataupun pakai saldo seller. Nah, nanti beli sekarang. Nah, ini kita jangan lupa klik yang masuk ya teman-teman, bukan daftar. Klik yang masuk, masuk. Nah, nanti kita semua edisi setahun, beli sekarang. Nanti dengan membayar ini, kita oke. Bayar sekarang. Nah, nanti setelah payment ini teman-teman nanti bisa pergi ke manajemen pesanan, semua pesanan. Nah, teman-teman nanti setelah pergi ke manajemen pesanan, klik layanan saya di semua jasa, pastikan ini nanti setelah melakukan pembayaran pasti otomatis aktif ya teman-teman. Nah, setelah aktif ini teman-teman bisa klik tingkatkan. Nah, tapi dalam kasus ini sudah kadaluarsa ya teman-teman. Tapi ini karena saya toko ini belum melakukan pembayaran. Nah, tapi kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran berhasil, teman-teman bisa pergi ke layanan saya, lalu klik tingkatkan, ikuti arahannya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saat kita membuka tab ini harus di browser yang sama dengan yang di Plex Seller ini, teman-teman. Jangan sampai pindah browser atau pindah eh, di Chrome profile yang lain. Nah, untuk yang TikTok Shop atau Blibli ini lebih mudah ya teman-teman untuk proses integrasinya. Eh, Kurang lebih itu tutorial untuk di menu integration ini ya. Kalau teman-teman misalnya ada bingung, teman-teman bisa klik tombol CS ini aja, nanti diarahkan ke WA customer service kita.